Pemirsa, Perum Bulog jamin pemenuhan kebutuhan beras untuk berbagai program pemerintah hingga periode pasca Lebaran. Perum Bulog menyampaikan stok beras yang dikuasai hingga saat ini masih pada angka 1,3 juta ton. Selain stok beras tersebut akan ada tambahan beras sebanyak 500.000 ton sehingga total stok beras menjadi sekitar 1,8 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti memastikan stok beras khususnya cadangan beras pemerintah atau CBP selama beberapa bulan ke depan berada pada posisi aman dan cukup kuat untuk menyangga stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Berita bantuan pangan beras atau BPB, di sisi lain Kementerian Perdagangan memberikan persetujuan impor beras kepada Bulog untuk 2023 sebesar 3,8 juta ton, di mana per Januari realisasinya mencapai 72,22% atau sekitar 2,7 juta ton. Untuk berbicara mengenai stok beras serta ketahanan pangan nasional telah bergabung bersama kami Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti. Apa kabar Pak Bayu? Selamat siang Mas Iqbal. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Luar biasa. Bapak, terkait tadi yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa Kementerian Pertanian dan Bappenas mengklaim stok beras saat ini aman hingga periode puasa Lebaran ya Pak Bayu ya. Secara keseluruhan stok beras nasional saat ini seperti apa Pak Bayu? Ya, seperti tadi sudah diberitakan, insya Allah stok beras yang betul-betul dikuasai oleh pemerintah itu cukup untuk membiayai atau melaksanakan kegiatan-kegiatan program pemerintah. Dan program-program pemerintah ini memang ditujukan untuk bisa mengamankan pasokan beras di pasar dengan fokus perhatian kepada untuk tahun 2024 22 juta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, yaitu keluarga penerima manfaat. 22 juta ini kalau kita hitung kira-kira hampir mendekati 90 juta jiwa. Jadi dengan demikian dari program pemerintah 90 juta jiwa rakyat Indonesia itu sudah paling tidak tersedia 10 kg beras per bulan, dan itu dipandang mencukupi mungkin kurang lebih ya sebagian besar dari kebutuhan mereka pada bulan itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, program-program pemerintah juga mencoba untuk menyasar kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin atau sangat miskin. Mereka masih pergi ke pasar, tetapi ada alternatif beras Bulog yang disebut dengan beras SPHP, di mana beras SPHP ini adalah beras yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Sehingga masyarakat punya alternatif untuk membeli beras yang lebih murah. Kemudian Bulog masih menambah lagi pasokan ke pasar dengan penjualan beras komersial. Ini memang harganya sesuai dengan harga pasar, tetapi paling tidak dengan adanya beras komersial Bulog, maka di pasar-pasar tersebut jumlah pasokannya jadi bisa bertambah. Semua itu ditujukan memang untuk membantu mengamankan ketahanan pangan kita khususnya di bidang beras. Oke Pak Bayu, sebetulnya berbicara tentang ketahanan, tentang stok tadi, bahwa apakah betul stok yang sekarang ada sekitar 1,4 hingga 1,5 juta ton yang sudah dikuasai Bulog ya Bapak ya, dan penambahan sekitar akan ada 520.000 ton lagi. Itu rencana target yang akan dicapai 520.000 ton untuk hadir lagi di Indonesia itu kapan dan seperti apa Pak? Sebagian besar akan masuk di bulan Januari, sebagian kecil dari itu akan masuk di Februari. Jadi semuanya akan masuk sebelum Februari berakhir. Jangan lupa pada bulan-bulan ini sebagian daerah sudah mulai panen dan itu akan menambah pasokan ke dalam negeri dari produksi dalam negeri. Jadi
memang karena masalah El Nino, ketidakpastian iklim dan yang lainnya, sebagian daerah masih baru tanam. Tapi sudah ada beberapa daerah sudah akan mulai panen. Dan ini tentu akan menambah pasokan ke dalam negeri. Jadi secara keseluruhan kita cukup yakin bahwa ketersediaan beras bagi masyarakat akan mencukupi. Kita memiliki agenda-agenda nasional seperti di bulan Februari akan ada pemilu, akan ada Imlek ya, yang harus kita juga antisipasi. Kemudian bulan Maret kita sudah mulai akan memasuki Ramadan dan kita akan berada di Lebaran pada bulan April. Semua ini adalah masa di mana biasanya, lazimnya terjadi peningkatan permintaan. Jadi Bulog harus mencoba untuk menambah stoknya, memperkuat stoknya sedemikian sehingga menghadapi peningkatan permintaan itu pasokan kita tetap aman. Tapi tadi yang saya katakan di sisi lain ada panen yang sudah mulai terjadi di beberapa daerah. Panen raya dari perhitungan Bulog kemungkinan akan terjadi di sekitar April dan Mei. Ya, tapi sebelum itu pun sudah ada panen. Jadi kita harus mengelola semua ini sedemikian sehingga ketersediaan untuk konsumen terjaga. Pada saat yang sama, petani juga bisa tetap senang, tetap bahagia karena harganya kalau dilihat dari kondisi hari ini, petani betul-betul akan menikmati harga yang cukup mengembirakan karena harganya relatif tinggi. Dan itu yang akan menambah semangat mereka menanam dan mengusahakan padinya. Jadi semua unsur ini kita harus kelola dengan sebaik-baiknya. Oke Pak Bayu, berarti 520.000 ton lagi itu full dari produksi lokal atau akan ada rencana impor juga Pak Bayu? 520.000 ton seluruhnya dari impor. Oke. Nah, terkait di tahun 2023, terkait impor sekitar 2-3 juta ton beras, bagaimana realisasinya saat ini Pak? So far. Kalau 2023 hampir seluruhnya sudah selesai dari alokasi yang diterima oleh Bulog 2 juta ditambah 1,5 juta, seluruhnya sudah hampir selesai, kecuali beberapa yang masih dalam perjalanan dan ada yang sudah dikontrak untuk bulan-bulan pertama di 2024 ini. Jadi kalau realisasi dari tahun 2023 semuanya sudah bisa dipenuhi. Yang juga bisa saya sampaikan adalah pada tahun 2023 Bulog berhasil melaksanakan seluruh tugas bantuan pangannya untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Ditambah lagi Bulog juga sudah berhasil mengalokasikan lebih dari 1 juta ton beras dalam bentuk SPHP tadi, yaitu yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar. Itu juga turut membantu menjaga stabilitas dan kita bisa melihat dengan sangat nyata dalam data-data yang dikeluarkan oleh BPS bahwa setelah adanya bantuan pangan dan SPHP, inflasi menjadi sangat kecil, jadi hanya 0,2-0,3%, sehingga relatif artinya harganya adalah stabil. Memang masih tinggi tapi stabil karena memang ada faktor fundamental lain yang harus diperhatikan. Oke, Pak Bayu, itu dari negara mana saja Pak kalau kami boleh tahu terkait dari impor yang sudah terrealisasi di 2023 kemarin? Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Pakistan. Oke, nah terkait dengan bagaimana produksi beras lokal itu tadi bahwa memang banyak sekali tadi bulan April dan Mei akan mencapai puncaknya gitu ya Pak ya. Itu bagaimana so far sampai saat ini, sudah sesuai ekspektasi atau belum Pak? Nah di sini memang masih tingkat ketidakpastiannya masih tinggi. Status saat ini BMKG kita masih mengkategorikan cuaca dan iklim kita saat ini itu adalah El Nino. El Nino itu artinya kering. Padahal hari ini kita hujan. Dan di beberapa tempat bahkan saya lihat kemarin seperti di Bandung terjadi banjir. Jadi kering tapi kok banjir. Nah itulah wujud nyata dari ketidakpastian iklim. Nah yang menjadi perhatian dari sisi pangan adalah pada bulan Januari dan Februari kita Indonesia dalam hal ini masih mengalami defisit. Di Januari kalau saya tidak salah sekitar 1,7, di Februari kalau tidak salah sekitar 1,2,
Jadi dalam 2 bulan ini kita masih defisit sekitar 2,8-2,9 juta ton ya, defisitnya. Nah, baru nanti akan mulai surplus per bulanannya, monthly surplusnya mulai terjadi bulan Maret, April, dan Mei. Tapi kalau kita belajar dari tahun lalu, tahun 2023, sepanjang 12 bulan tahun 2023, 7 bulan Indonesia dalam keadaan defisit. Ya, hanya 5 bulan yang kita ada surplus sedikit. Di sisi lain juga BPS mencatat bahwa tahun 2023 itu produksinya turun. Ya. Apa tandanya? Di akhir 2022, surplus nasional itu masih sekitar 1,2 juta ton. Di akhir 2023 ini hanya 700 ribu ton. Jadi terjadi penurunan produksi. Sehingga meskipun kita tentu selalu berharap dan berusaha agar di 2024 produksi kita lebih baik, tapi kita juga harus bersiap-siap apabila nanti ternyata produksinya tidak sebaik yang kita harapkan. Dan disitulah peran Bulog, disitulah peran cadangan beras pemerintah yang perlu disiapkan untuk menghadapi kondisi yang tidak kita inginkan ini, tapi karena pangan itu masih tetap harus disediakan untuk masyarakat, maka pemerintah harus melakukan intervensi dengan program-program yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Oke Pak Bayu, baik sebelum kita nanti melanjutkan lagi perbincangan mengenai bagaimana strategi pemerintah jika memang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ketika produksi lokal tidak sesuai ekspektasi. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana pemirsa, ID Talk akan segera kembali. Pemirsa, kembali bersama kami di ID Talk. Pak Bayu, masih kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai ketahanan pangan nasional. Tadi Pak Bayu sempat menyinggung bagaimana jika memang situasi iklim saat ini kering tapi juga hujan, begitu ya. Dari Bulog sendiri memitigasi kemungkinan dampak dari fenomena ini seperti apa, Pak? Karena betul kami paham bahwa ada banyak sekali pihak yang terkait produksi lokal dan lain sebagainya. Silakan Pak Bayu. Ya, kalau Bulog betul-betul sangat memperhatikan situasi itu. Misalnya contohnya kenapa kalau kita serius memperhatikannya, 95% dari beras produksi dalam negeri itu diproduksi dari gabah yang dikeringkan dengan matahari. Jadi artinya kalau terjadi gangguan iklim, sedemikian sehingga kemudian mataharinya tidak ada atau hujan, maka pasti produksi akan terganggu. Dan itu akan membuat berasnya menjadi produktivitasnya rendah, kualitasnya tidak baik, dan seterusnya. Itu satu. Di sisi lain, adanya iklim yang tidak pasti itu akan membuat tadi perkiraan produksi nasional kita mungkin tidak sebaik yang bisa diharapkan. Bulog tidak memiliki mandatori untuk terjun sampai dengan ke on farm, tetapi kami akan tetap berusaha dengan melakukan beberapa langkah. Misalnya kita akan mencoba meningkatkan program makmur yang digagas oleh Kementerian BUMN, di mana Bulog tentunya sebagai bagian dari keluarga besar BUMN bersama-sama membantu petani dalam satu kawasan tertentu. Banknya akan kasih kredit, pupuknya akan memberikan pupuk, benih, terus kemudian ada asuransi, dan Bulog akan menjadi off-taker, ya, membeli hasilnya. Di sisi lain, kita juga sedang mencoba untuk mendatangkan teknologi sedemikian sehingga produktivitas yang dihasilkan oleh petani yang berada dalam binaan itu akan menjadi lebih tinggi. Tapi ini tentu tidak bisa untuk seluruhnya. Kita akan berusaha pada beberapa tempat yang utamanya yang punya interaksi erat dengan fasilitas-fasilitasnya Bulog. Di sisi lain ya tadi yang harus kita juga jaga bahwa kalau memang terjadi kekurangan, kita harus tambah pasokan dari luar negeri, melakukan pengadaan dari luar negeri, maka Bulog secara proaktif melakukan
negosiasi dan diplomasi ke internasional, karena saat ini pasar beras internasional juga sedang tidak menentu. Lebih dari 20 negara menutup ekspor pangannya, termasuk yang salah satu yang sangat serius dampaknya adalah ketika India, eksportir beras terbesar di dunia, itu menutup pasarnya. India itu kontribusinya hampir 50% terhadap pasar dunia, sehingga pada saat India menutup ekspornya, maka pasar dunia langsung terpengaruh. Kita juga sangat memperhatikan misalnya perkembangan dari kurs dolar, perkembangan dari tingkat bunga perbankan. Semua itu menjadi faktor yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Oke, Pak Bayu, terkait memang tadi penutupan ekspor dia itu salah satu dari 22 negara, 20 negara itu adalah India sebesar 50%. Berarti negara-negara yang nanti sebagai cadangan untuk nanti import beras masuk ke Indonesia nanti akan lari ke negara mana saja, Pak, yang akan difokuskan? Ya, kita memandang ini sebagai sangat serius, bahkan Bapak Presiden juga memandang hal ini sebagai suatu hal yang sangat serius, sehingga beliau sendiri dalam berbagai kesempatan turut melakukan diplomasi dan melakukan pendekatan kepada negara-negara sahabat untuk kiranya bisa membuka kesempatan Indonesia mendapatkan beras mereka. Demikian juga Ibu Menteri Luar Negeri dan para pejabat tinggi lain di Indonesia. Bulog melakukan langkah-langkah yang aktif untuk itu, dan alhamdulillah meskipun secara formal India menutup ekspornya, namun demikian kita menemukan kesepahaman dengan India bahwa Indonesia adalah sahabat baik ya dalam hubungan berbagai hal diplomatik maupun ekonomi, sosial, budaya, sehingga mereka juga tetap memperhatikan kalau Indonesia membutuhkan dari India, maka mereka akan memberikan perhatian yang lebih dibandingkan negara lain. Demikian juga Thailand, Vietnam, Pakistan, itu semuanya menunjukkan kondisi yang baik bahwa kalau Indonesia membutuhkan, maka mereka akan sangat memberikan perhatian dan mendahulukan kebutuhan Indonesia itu. Sedemikian sehingga saat ini kami mendapatkan kepastian pasokan bahkan lebih besar daripada yang akan kita butuhkan. Jadi ini suatu hal posisi yang baik. Kita tetap akan disiplin dengan alokasi yang sudah ditetapkan pemerintah, tapi opsi untuk mendapatkannya menjadi lebih banyak karena kita melakukan diplomasi yang baik dengan negara-negara sahabat kita. Oke. Terkait kembali lagi ke produksi lokal ya Pak. Tadi Bapak mention di 1,7 juta untuk defisit di bulan Januari dan juga Februari 1,2 juta ton dan akan surplus di bulan Maret. Sebetulnya apa sih yang menjadi concern dari Bulog dan juga pemerintah yang akan difokuskan ketika produksi lokal itu harus lebih percaya diri akan surplus di bulan Maret? Apakah itu lahan produktivitas yang berkurang atau segi pupuk atau daerah mana saja yang produktivitasnya juga semakin besar dan bisa diandalkan gitu Pak Bayu? Insentif untuk petani pada bulan-bulan ini sebenarnya sangat baik, yaitu karena harga gabah yang diterima oleh petani cukup tinggi, lebih tinggi relatif daripada bulan-bulan yang lalu. Itu suatu kabar yang gembira dan itu akan membuat petani bersemangat. Namun demikian memang ada masalah-masalah yang fundamental yang di luar kuasa petani untuk mengatasinya. Pertama tadi sudah kita bicarakan soal ketidakpastian iklim. Iklimnya makin tidak pasti dan juga ekstrim. Hujan langsung banjir yang sangat besar, kering, airnya tidak ada sama sekali, dan lain-lain. Ini adalah kendala terbesar yang dihadapi oleh petani kita saat ini. Yang kedua adalah pupuk. Ya, biaya pupuk itu telah naik sangat besar karena situasi di Ukraina dan Rusia, di mana di sana adalah salah satu sumber produsen pupuk dunia, bukan hanya Indonesia, tapi dunia semua membutuhkan bahan dari daerah itu. Dan itu membuat harga pupuk dunia naik. Ya. Kemudian yang lain adalah semakin meningkatnya juga biaya lahan, dan ini juga bersejalan dengan
makin berkurangnya lahan produktif, susut lahan produktif di Indonesia, susut lahan pertanian produktif itu semakin serius, dan itu rasanya harus ditangani dengan lebih baik. Kita bersama-sama semuanya harus berusaha untuk mengaruhi itu. 3 hal ini menurut saya adalah faktor yang membuat produksi tahun ini mungkin akan mengalami situasi yang belum seperti yang kita harapkan, walaupun tentu kita semua berdoa ya supaya situasinya bisa lebih baik. Betul. Kalau dari Bulog sendiri, teknis penyerapannya terkendala kondisi tertentukah, Pak Bayu? Ya tentu kan kalau gini, Bulog itu pemain besar di perberasan. Jadi kalau Bulog masuk ke pasar, istilahnya Bulog masuk ke pasar, mencari beras, maka itu akan menimbulkan fenomena di mana terjadi seperti perlombaan harga. Ya, jadi para pengusaha, distributor, pedagang beras, mereka akan pertama berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, termasuk misalnya kebutuhan untuk klien-klien mereka, baik pasar eceran, pasar grosir, restoran, hotel, catering, dan lain-lain, yang semuanya juga membutuhkan beras. Nah, mereka akan berusaha untuk mendapatkan beras. Apabila Bulog masuk, maka para pedagang ini akan naikkan harganya, dan itu akan menimbulkan inflasi yang besar. Itu terjadi pada situasi di mana memang berasnya terbatas. Ya. Jadi kita Bulog harus mengukur dengan sangat baik, sangat hati-hati, kapan akan ngejar beras ke pasar di dalam negeri, dan kapan menahan diri, memberikan kesempatan kepada pengusaha lain untuk terlebih dahulu mengisi gudang-gudang mereka, baru Bulog kemudian mengambilnya. Semua ini tentu membutuhkan seni operasional yang tidak sederhana, ya, tetapi insya Allah rasanya Bulog cukup berpengalaman lah untuk membaca pasar, kemudian mengetahui kapan saat yang tepat untuk menjaga harga, kapan saat yang tepat juga untuk membiarkan pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha kecil kita juga untuk bisa mendapat kesempatan mendapatkan gabah. Oke, terkait harga tadi Bapak menyinggung juga bahwa dengan inflasi yang terjadi kemarin harga masih termasuk stabil begitu, meskipun dalam kondisi yang mahal. Tapi kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Pak Bayu jangan kemana-mana, dan pemirsa kami akan segera kembali. Tetaplah di ID Talks. Pemirsa, Anda masih bersama ID Talks dan kami lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Bayu Krisnamurti, Direktur Utama Perum Bulog. Pak Bayu, singkat saja, satu pertanyaan berbicara mengenai ketahanan pangan. Apakah ada langkah yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi impor beras dan menyerap produksi lokal lebih lagi, dengan belajar tentu dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, Pak Bayu? Yang jelas kita harus berusaha terus-menerus semua pihak, dan dalam hal ini Bulog juga memberikan komitmennya untuk berusaha meningkatkan produksi pangan atau produksi beras dalam negeri. Itu harus kita lakukan. Karena kalau itu tidak kita lakukan, maka ya kita akan mengalami kekurangan seperti kemarin, dan kemudian kita harus terpaksa melakukan impor. Yang menjadi kunci adalah ada program yang seperti yang sudah dilakukan oleh Bulog dengan bantuan pangan. Ini fokusnya adalah untuk memastikan 22 juta kelompok masyarakat, kelompok yang paling membutuhkan, keluarga penerima manfaat itu, mereka tidak pergi ke pasar mencari beras dengan situasi yang penuh dengan kekhawatiran. Kelompok masyarakat ini sumber energinya hanya di badannya, tenaganya, dan untuk itu mereka harus makan. Maka keberadaan ketersediaan beras itu akan sangat menentukan apakah mereka akan bisa tenang, tidak terus kemudian khawatir berlebihan, dan kemudian bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dengan baik. Itu harus juga kita amankan. Dan kalau tidak, maka biayanya, cost-nya secara nasional akan jauh lebih besar. Karena implikasinya nanti bisa kemudian
kekhawatiran atau keresahan sosial, dan itu yang tidak kita inginkan, terutama di situasi menjelang pemilu seperti ini. Tetapi tidak ada cara lain, ya, baik bagi Bulog maupun siapapun, kalau kita ingin bisa mendapatkan stok dari dalam negeri, ya produksi harus naik, dan kita harus cari dengan cara yang cerdas, cara yang baru, cara yang menggunakan teknologi yang lebih maju, cara yang lebih modern, dan sebagainya, untuk memastikan hal itu. Baik Pak Bayu, terima kasih Anda sudah bergabung sama kami secara tidak langsung. Saya coba menyimpulkan bahwa memang di tahun 2024 ini tentu memiliki target yang ingin dicapai dari produksi lokal, tapi memang Bulog dan juga seluruh lembaga pemerintahan juga bersinergi ya Pak untuk mencapai target itu dan menstabilkan ketahanan pangan kita. Terima kasih Pak Bayu sudah bergabung bersama kami di ID Talks. Sehat selalu. Demikian tadi perbincangan kami mengenai ketahanan pangan nasional, dan kita akan kembali bersama Anda di esok hari di ID Talks. Terima kasih, saya Iqbal Suitami Harja dan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.